Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami muliakan, para narasumber yang sudah berhadir di bincang santai bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Aceh, FKPT Aceh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang yang berbahagia hari ini kita bisa kembali bertemu di dunia maya ya, karena situasi yang masih menghendaki kita semua untuk bertatap muka via dunia lain. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan membincangkan tema yang cukup menarik dan menjadi perbincangan cukup serius di Aceh dalam 5-10 tahun terakhir ini, dan juga di nasional bahkan juga internasional. Telah hadir bersama saya yang mandu di acara ini, Arif Ramdan, ya, perkenalkan dulu. Hadir bersama kami Profesor Dr. M. Hasbi Amrudin. Selamat pagi, Prof. Kemudian ada Dr. Firdaus Yunus. Pak Dokter, selamat pagi. Ada guru kita, Dr. Sabi. Assalamualaikum. Berikut adalah hasil penelitian dari kedua penulis yang sudah hadir bersama kita, Prof. Dr. M. Hasbi Amrudin dan Dr. Firdaus. Aswaja dan Wahabi di Aceh. Ini bukunya, dan nanti mudah-mudahan juga hadirin sekalian yang sudah berhadir di Zoom bisa mendapatkan buku ini. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Hasbi terhadap fenomena yang muncul di Aceh berkait Aswaja dan Wahabi yang cukup menyita perhatian kita di 5 tahun terakhir. Nanti kita akan berbincang berkait dengan penelitian ini. Terlebih dahulu kami mintakan Dr. KDA untuk mengantar diskusi kita bincang santai pada pagi yang berbahagia ini. Silakan Pak KDA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam Bisa Bincang Santai kelima, salah satu agenda dari FKPT Aceh bekerjasama dengan Kesbangpol Provinsi Aceh. Kemudian dalam Bisa kelima ini kita akan membedah buku karya Prof. Hasbi dan Dr. Firdaus. Nanti ada teman-teman juga yang akan memberikan kontribusi secara virtual, dan kami dari FK berbahagia dan sangat teruja dengan peserta yang telah hadir dalam acara ini, dan acara ini juga bisa live di Facebook kami di Kamaruzaman Rustamam Ahmad. Di sana juga bisa ditonton. Kemudian juga nanti recordnya akan disiarkan melalui channel YouTube. Dan kami sangat berbahagia juga ada sahabat kami dari Sumatera Barat, Pak Zaim Rais, yang bergabung dalam acara ini. Dan ini salah satu kerjasama hubungan kebatinan antara kita Aceh dan Minangkabau. Kemudian ada Pak Fairuz, ada Ibu Husna, dan teman-teman semua dari Darussalam yang telah berhadir. Dan ada adik kami, tadi saya lihat ada Tuku Muda Bintara, yang salah satu peneliti muda yang bakat dan menjanjikan. Dan saya tidak akan mengupas isi buku ini. Nanti ada panelis, ada prof kita yang kami muliakan, yaitu Prof. Yusni Sabi. Kemudian ada 2 penulis yang nanti akan mengklarifikasi beberapa isi buku yang telah mereka selama ini. Dan buku ini juga sudah terbit, nanti akan diberikan informasi oleh para penulis di mana kita bisa mendapatkan buku ini. Dan beberapa teman juga sudah menanyakan kepada saya di mana bisa mendapatkan buku yang cukup bagus ini. Nanti mohon Pak Firdaus diberikan informasi kepada teman-teman di media sosial di mana boleh mendapatkan buku ini, karena saya terus berdatangan menanyakan buku ini. Dan ada juga teman-teman yang ingin hadir, mungkin dengan Banda Aceh hari ini hujan, mungkin ada cuaca dan jaringan internet yang sedikit bermasalah. Demikian Pak Arif sebagai host kami.
Dan terima kasih Pak Arief telah kembali di FKPT sebagai sahabat lama kami. Semoga kami tetap menunggu Bapak dalam kontribusi Bapak terhadap FKPT. Terima kasih kepada teman-teman FKPT, ada Ibu Suraya saya lihat, ada Pak Dedi, kemudian Satgas, Pak Joko, Ibu Siva. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak KBA yang sudah mengantar bincang santai kita pada pagi yang berbahagia hari ini. Baik, kita untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada kedua para penulis yang sudah hadir di sini untuk memberikan pembukaan bagi hasil penelitian dan seputar buku Aswaja dan Wahabi di Aceh, memahami sebab ketegangan dan solusi. Ini kalau ketegangan biasanya agak menarik nih Prof, pembahasan soal tegang di kasus Wahabi dan Aswaja di Aceh. Baik, kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Bapak, Ibu yang peserta yang aktif pada acara webinar ini, kami sampaikan penghormatan kami dan apresiasi kami Bapak Ibu telah hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk anak bangsa kita, untuk bangsa kita, untuk umat kita. Bapak Husni yang kami hormati, terus ada teman saya yang aktif, Pak dari Markis dari Batam, Pak Samsul tadi, Pak Virus, dan teman-teman yang lain, bahwa kenapa kami membuat penelitian ini, ada sesuatu yang menggelitik pemikiran kami. Pertama, setelah kita belajar tentang Islam ini, kita pahami bahwa Islam adalah agama yang memaafkan kebenaran. Islam juga mempersatukan umat dari perpecahan, malah diawali dengan orang-orang berpecah dalam jahiliyah, kemudian disatukan oleh Allah dengan sebuah ikatan, yaitu ikatan agama. Kemudian juga ada ajaran dalam Islam ini, sesama mukmin ini ada bersaudara. Dan kemudian juga dalam hadis Nabi banyak sekali menjelaskan kepada kita bahwa ajaran Islam itu mengajarkan kasih sayang dan saling menghormati. Kemudian juga ada hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita, itu ada perbedaan. Nabi mengatakan sesama muslim perbedaan agama. Dan kemudian kami lihat dalam kenyataan bahwa ada yang terjadi saling tidak menghormati sesama muslim. Nah, makanya pertanyaan kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini sebetulnya jadi saya juga baca juga terjadi seperti ini. Kenapa terjadi saling tidak menghormati sesama muslim? Suara Prof kurang kuat. Kenapa? Suara kuat Pak. Ada dan sampai ada yang agar Wahabi itu eksis dari Aceh. Ini satu hal yang aneh. Kemudian pertanyaan lagi, kenapa Aswaja jadi marah? Yang menonjol dalam perbedaan ini jelas sepertinya hanya tata cara ibadah. Ini perbedaan yang terlihat hanya ini, tata cara ibadah. Baik dulu. Nah, hal inilah yang motivasi kami ingin meneliti apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Karena kalau hanya masalah turun, itu dari dulu juga tidak pernah terjadi perbedaan. Tapi tidak terjadi seperti sekarang sehingga saling tidak menghormati. Ini sudah diawali dengan dulu kaum muda, kaum tua. Nah, sekarang mari kita coba memahami apa itu Ahlussunnah, Aswaja dan Wahabi. Ahlussunnah jika diambil dari hadis Nabi semua yang mengikut Nabi dan sahabatnya ada Ahlussunnah. Ini kalau kita ambil dari hadis Nabi ya.
semua orang mengikut Nabi memahami asal dan sahabat-sahabat saja. Siapa saja yang mengikut Nabi, siapa saja yang mengikut sahabat, tapi kita ambil. Nah, jika kita ambil dari hasil pemikiran Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah itu muncul tahun 873 Masehi. Itu munculnya karena tidak sependapat dengan Mu'tazilah. Ya. Jadi muncul aswaja waktu itu adalah karena tidak sependapat dengan Mu'tazilah. Kenapa? Karena aliran Mu'tazilah dianggap jadi lebih senang, lebih cenderung menggunakan rasio, ra'i. Hanya itu. Tapi bukan juga berarti Mu'tazilah itu tidak keluar dari Islam. Hanya mereka lebih cenderung lebih banyak menggunakan rasio. Nah, melihat daripada kedua hal ini, kedua aliran ini berselisih pendapat sebenarnya adalah mengenai akidah, bukan masalah hukum. Nah, jadi saya mengalami perbedaan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah adalah persoalan akidah, bukan masalah hukum. Nah, sementara pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian digelar dengan Wahabi, beliau itu muncul pada tahun pemikiran ini. Ya. Beliau lahir di awal muncul pemikiran Muhammad bin Wahhab ini pada tahun 1750. Ini sudah di-share. Bukan karena Ahlussunnah. Jadi lahir Wahabi ini bukan karena Ahlussunnah, tetapi karena menanggapi situasi umat Islam waktu itu yang sudah setara dengan khurafat. Jadi pemikiran Muhammad Abdul Wahhab atau Wahabi ini adalah dalam rangka menanggapi kebanyakan umat waktu itu termasuk di Arab itu karena sudah lebih cenderung menggunakan khurafat. Karena itu Muhammad bin Abdul Wahhab ingin umat Islam kembali membersihkan akidahnya. Harus menyembah Allah yang Maha Esa tanpa sekutu. Ini juga kita lihat akidah. Ya, ini kita lihat juga kita lihat apa yang disampaikan oleh Muhammad bin akidah. Nah, ide ini juga sama seperti yang diajarkan oleh ulama kita di Aceh. Kalau kita baca sejarah di Aceh itu begitu banyak ulama tampil dalam rangka menghilangkan khurafat ini, termasuk Abu Hurairah di masa mudanya. Dan banyak juga filsufan ilmu kita yang seperti ini. Nah, ulama Aceh sangat tidak setuju ada umat yang menyekutukan Tuhan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, ulama Aceh sangat tidak setuju ada umat yang menyekutukan Tuhan. Artinya yang musyrik atau yang menggunakan khurafat itu. Melihat definisi dan gerakan-gerakan dari aliran-aliran ini sesungguhnya tidak ada Wahabi. Jadi kalau kita lihat gerakan-gerakan sekarang itu, apa yang terjadi? Tidak ada Wahabi di Aceh. Karena Wahabi hanya ingin mengembalikan ajaran Islam kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tidak boleh menyekutukan. Ini sudah tradisi. Orang-orang ulama di Aceh seperti itu. Jadi bukan Wahabi. Nah, kenapa juga muncul tuduhan ada Wahabi? Ini hanya karena belum ada pengkajian secara mendalam terhadap hal ini. Kami melihat seperti itu. Kenapa mereka menuduh Wahabi? Karena tidak ada pengkajian secara mendalam. Sehingga mereka menganggap Wahabi padahal bukan Wahabi. Sementara yang lebih menonjol perbedaan selama ini adalah masalah hukum. Masalah hukum bukan masalah Wahabi. Wahabi tidak membicarakan masalah hukum. Apa solusinya? Kami sudah sependapat, solusinya adalah harus ada pengkajian secara mendalam tentang aliran-aliran pemikiran dalam Islam. Jadi ilmu kalam itu harus berkurang di kalangan ulama kita sehingga jelas mana Wahabi, mana Ahlussunnah, mana Mu'tazilah dan lain-lain. Sehingga kita tidak menuduh yang kemudian orang melihat sesungguhnya dan itu tidak ada. Melihat pada efek negatif dari persisihan ini,
mari sama-sama kita hayati kembali agama kita yang mengajarkan persaudaraan, kasih sayang, dan rahmat bagi semesta alam. Ini yang kami inginkan dalam tulisan kami ini. Kemudian juga persatuan kita sangat dibutuhkan sekarang. Di saat-saat banyak orang yang menginginkan agar umat Islam lemah. Kenapa? Memang ada kekuatan-kekuatan lain yang menginginkan menguasai dunia. Tapi kadang-kadang berbenturan dengan Islam karena melihat apa yang digambarkan oleh mereka tidak sejalan. Sehingga mereka menginginkan supaya Islam ini tidak berkembang, sehingga mereka mudah untuk melakukan ideologi, mengembangkan ideologi ini. Kalau kita ingin ke Malaysia, ya banyak sekali ayat Quran, ayat lain. Tapi untuk tidak berpanjang ini, percaya semua kita sudah paham tentang persatuan Islam. Jadi daripada saja ini sampai di sini saja. Oke, itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hasbi sebagai penulis buku, yang saya hormati Prof. Yusri, yang saya hormati Bapak Ibu beserta bedah buku pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih kami kepada NKPT yang telah menyelenggarakan bedah buku pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin menambahkan, kalau tadi Prof. Hasbi sudah menjelaskan tentang substansi buku, maka saya ingin menyampaikan perjalanan penelitian kami sehingga penelitian ini menjadi buku. Sebenarnya buku ini tidak direncanakan menjadi buku, tetapi diusahakan menjadi buku. Kenapa demikian? Penelitian ini adalah penelitian yang sudah kami lakukan tahun 2018. 2020 baru diterbitkan menjadi buku setelah kami melakukan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk dengan buku. Kami lakukan sangat panjang agar data yang kami sampaikan dalam buku tersebut adalah data-data yang real. Penelitian kami ini kami lakukan kemarin di 5 kabupaten kota. Yang pertama di Banda Aceh, ini lebih banyak kami menanyakan kepada akademisi yang ada di UIN Araniri. Kemudian di Kabupaten Biren, ini lebih banyak kami menanyakan kepada abu-abu, tungku-tungku, pimpinan pesantren, termasuk tumin. Tumin itu sampai 2 jam waktu yang diberikan kepada kami untuk mengetahui informasi tentang Wahabi. Kemudian Aceh Barat. Aceh Barat ini selain akademisi, kami juga banyak mewawancarai masyarakat biasa. Kemudian di Aceh Selatan selain akademisi, kami juga banyak berdiskusi dengan NPU. Kemudian di Langsa juga demikian, selain dengan akademisi, kami juga berdiskusi dengan NPU dan juga berdiskusi dengan masyarakat di warung kopi yang ada di Kota Langsa. Buku ini sebenarnya tidak lebih untuk mengetahui 2 jawaban. Meskipun tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Hasbi. Sebenarnya buku ini baru sebatas mengetahui tentang definisi Wahabi. Kalau kami lihat pertanyaan Prof. Yusni itu cukup banyak dan bisa menghasilkan 5 buku lagi, Prof. Dan itu mungkin perlu waktu yang sangat panjang untuk menulis lagi. Kemudian siapa Wahabi? Nah, ini juga dua pertanyaan ini sampai hari ini masih masih menjadi perdebatan, masih menjadi wacana dalam masyarakat. Sebenarnya buku ini tidak lebih adalah memotret masalah secara sosiologis dan sama sekali tidak menyentuh persoalan-persoalan fikih dan persoalan teologis. Karena menurut kami
kedua masalah ini alangkah lebih baiknya ditulis oleh orang yang lebih paham dari kedua ilmu tersebut, ilmu fikih ataupun ilmu falak. Kemudian menurut kami suatu permasalahan penelitian itu wajib dikaji dari berbagai sudut pandang agar kaya jawaban yang ditemukan. Kemudian buku yang kami tulis ini bagi satu orang itu dianggap tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena kami dipaksa untuk menghukum kesesatan Wahabi. Padahal itu tidak boleh dilakukan oleh peneliti. Tapi ini dalam 2 minggu ini ada beberapa pertanyaan, termasuk juga kemarin ada yang mau-WA saya, ini apa itu? Jadi itu ada, bukan tidak ada. Tapi tugas peneliti bukan seperti itu. Tugas peneliti adalah memaparkan data sesuai dengan realitas apa adanya. Nah, kami selaku peneliti harus menulis sesuai data yang kami temukan di lapangan, bukan sesuai apa yang dipersepsikan oleh banyak orang. Apalagi tentang Wahabi oleh Aswaja atau sebaliknya. Bagi kami menulis Aswaja dan Wahabi di Aceh tidaklah mudah, apalagi menulis tanpa ada data penelitian. Sesudah data penelitian didapatkan, kesulitan lain yang kami rasakan adalah bagaimana menerbitkan untuk dibaca banyak orang. Jadi 2 tahun Pak, perlu waktu 2 tahun kami baru berani menerbitkan. Jadi luar biasa. Mungkin salah satu kekhawatiran kami adalah realitas adalah para otoritas keagamaan sama sekali tidak tertarik untuk memahamkan masyarakat terhadap apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Hal ini bisa jadi sebagai salah satu strategi untuk mengamankan posisi sosial mereka di tengah masyarakat. Nah, ini kalau kita kembalikan ke teori, ini bisa dilihat teori Hidden, Anthony Hidden, kemudian Weber dan karismatik. Hasil penelitian yang kami dapatkan bahwa Aswaja dan Wahabi di Aceh banyak kesamaan dalam menjalankan ritual keagamaan ketimbang perbedaan-perbedaan ini yang disampaikan oleh Prof. Hasbi tadi. Kami tidak menemukan bahwa Wahabisme di Aceh sedang menanamkan ideologi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tidak ditemukan. Yang banyak adalah isu Wahabi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Untuk itu silaturahmi ilmu antara Aswaja dan Wahabi itu perlu dipererat. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya untuk menampakkan apa yang disampaikan oleh Prof. Hasbi. Saya kembalikan kepada Kak. Baik, semakin menarik ya. Kita kupas satu persatu dari para peneliti ini. Pak Hadir juga bersama kami, Prof. Yusnis Abi. Berkenan Prof memberikan komentar atas penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Di depan kita ada buku Aswaja dan Wahabi di Aceh. Memahami sebab ketegangan dan solusinya. Yang pertama sekali saya ini sangat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada kedua beliau, penulis peneliti Prof. Hasbi Ainurdin dan Dr. Firdaus Yunus. Karena apa? Sebenarnya kajian ini sudah lama diinginkan oleh masyarakat. Karena apa? Ini seolah-olah ketegangan ya. Nggak tahu lah ketegangan apa. Ini juga nanti aneh. Tapi kok nggak pernah dikaji, nggak pernah dibicarakan, tidak pernah didiskusikan, tidak pernah diseminarkan. Hana mau. Padahal ini kan masalah kita, masalah. Ini sekali lagi ya, jadi saya kira kita ini dapat memberi perhatian yang tinggi kepada. Tentu ini belum selesai. Ini suatu permulaan yang saya dengan tulus ikhlas, saya kira. Ingin ya, janganlah. Apa namanya ini api dalam sekam, jangan orang yang saja menamakan. Ya, padahal itu tidak ada. Di mana ujung pangkalnya dulu? Ya, ini terima kasih sekali Pak Hasbi, Pak Firdaus ya, ini penting.
Dan ini saya kira jangan menyelesaikan ini saja. Ini ada lanjutannya di beberapa. Nanti sehingga nanti semua jelas. Karena apa? Tadi saya kira bagus sekali Pak. Ini mulai dengan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika terjadi ini ya, tension ini, ya kecurigaan atau saling label ini mana rahmatan? Mana rahmatannya? Jangan-jangan itu kan musibatan, kan begitu. Ketika terjadi curiga, tidak percaya, mencap negatif, ini bukan lagi rahmatan, tidak. Dan ini sudah bertentangan dengan yang paling asas daripada ajaran Islam itu sendiri. Tidak. Saya kira tidak siapapun di antara kita yang ingin yang melanggar ajaran agama. Oleh karena itu, maka buku ini saya kira ini patut kita baca, patut kita kritik juga. Bukan memuji, kritik, tapi ambil manfaat. Bahwa niat baik daripada para penulis peneliti ini agar supaya apa hal-hal yang terjadi di antara kita ini yang sebenarnya apa? Apakah kita yang tidak paham atau orang lain yang membuat kita tidak paham? Kalau begitu, ingat, kalau kita sudah paham tidak akan bersikeras. Maka masing-masing kita, mari kita cari paham. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Mari kita diskusi, ya, tanyakan, buku banyak sekali ditulis. Yang kedua, berkaitan dengan aswaja Wahabi. Kenapa begitu kalau dianggap? Ini belum lagi yang bab ketiga. Aswaja Wahabi. Kenapa misalnya ada orang aswaja mencap Wahabi itu apa? Di kategori mana terletak Wahabi? Di Muslim? Di setengah Muslim? Atau di na'udzubillah min dzalik. Kalau dia masih Muslim, taruhlah dia tetap di bagian dari kita. Ya, kalau kita tempatkan Wahabi ke kelompok Wahabi siapapun dia itu, ya, masih kelompok Muslim, apa? Dia salah, dia tidak baik. Kalau begitu, mari. Anda tidak paham ini, mari aja mari kita bicarakan. Anda, hai orang Wahabi, hai saudaraku yang Wahabi, Anda tidak paham atau masih kurang paham berkaitan dengan 1, 2, 3, 4. Mari kita pahamkan. Ingat, Quran ada, hadis ada sebagai jurinya. Mari kita sama-sama. Tidak usah. Nah, ketika ini terjadi di Aceh, jangan-jangan nanti pertanyaan. Nah, yang ditantang selama ini yang menjadi sampai ada demo anti Wahabi. Nah, siapa yang Wahabi di Aceh? Tunjuk saja. Tidak apa-apa. Tunjuk, ini Wahabi. Tunjuk. Saya kira kalau Wahabi itu dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab itu ulama besar Muslim kaliber dunia. Dan kalau dapat kita katakan beliau juga seolah-olah sanggup memahami, ya, berpikiran, bahkan dapat dianggap sebagai satu mazhab kalau ada mazhab, kayak begitu. Kalau begitu. Bahkan di kalangan para ulama, para pemikir Islam, beliau itu dianggap sebagai pemurni. Nah, coba. Ketika pemurni apa? Maksudnya ajaran Nabi Muhammad, ajaran Al-Quran dibawa daripada yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Hasbi itu dari yang macam-macam. Beliau ingin murni, maka disebut di kalangan para pemerhati Islam seperti Puritan, pure pemurni. Kan bukan pembaharu, pembaharu ada lain. Muhammad Abdul ada dan sebagainya, tapi ini pemurni. Jadi sebenarnya esensi. Jadi seharusnya menurut teori ya, ingat, beliau itu Syekh Muhammad bin Abdul itu lebih murni pemahamannya. Bisa saja beliau itu biru, tapi di dalam etika, dalam niat, dalam usaha, dalam ajarannya berusaha bagaimana lebih murni ajaran, terutama sekali berkaitan dengan ketuhanan, jangan sampai ada tahayul, khurafat dan sebagainya. Itulah. Nah, oleh karena itu saya kira ya, marilah ya kita sekarang sadarkan diri kita masing-masing bahwa kita semua tidak ada ketika kita ini ikut sunnah Nabi dan kita ingin menjaga persatuan di antara kita, ikut Nabi dan sahabat, kita semua ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada. Semua ahlus sunnah wal jamaah ketika kita ini ikut kepada sunnah Nabi dan menjaga persatuan. Jadi ketika kita tidak menjaga persatuan terjadi, kita mungkin ahlus sunnah tapi tidak ada jamaah, tidak menjaga jamaah. Nah, itu juga suatu yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sekali lagi ya bahwa
kajian ini kita ingin dilanjutkan lagi sehingga nanti bisa dipahami, bisa bahkan menjadi bagian daripada kurikulum di madrasah, hidayah dan sebagainya. Ini hanya di buku kita, ini hasil penelitian kita bersama ini yang sudah dijaring segera oleh beliau-beliau ini tersebut aja. Ya kan? Jangan hati-hati sekali bahwa ini Aceh ini telah dicap di dalam berpublik ini di antara negeri yang paling provinsi yang paling tidak toleran. Aneh, paling tidak toleran dalam masalah agama. Padahal kita ini negeri syariat. Nah, jangan-jangan disebabkan di antaranya oleh ini adanya konflik ya di antara kita. Jadi itu harus kita akhiri sehingga kita benar-benar menjadi semuanya ahlus sunnah wal jamaah, bahwa kita mengikut sunnah Nabi dan tetap menjaga persatuan adalah satu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Terima kasih atas tanggapannya pada hasil penelitian ini. Sudah banyak partisipan yang hadir di webinar pagi kali ini, sudah ada 29 peserta. Kami berikan kesempatan bagi Pak Jaim dari Padang untuk bisa bergabung. Pak Jaim, silakan Pak Jaim. Baik, oke, kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan kita di Banda Aceh. Ada Pak Hairil Miswar, nampaknya ini sudah sangat sering muncul di isu-isu Aswaja dan Wahabi. Baik, Pak Hairil Miswar, silakan kami berikan kesempatan untuk menanggapi hasil di paparan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Jadi saya lihat kan isu Wahabi ini kalau kita amati di Aceh ini kan dia terus muncul hilang, dia terus berulang seperti itu. Jadi khususnya di momen-momen politik ini dia muncul lagi. Yang terakhir kan tahun 2015 itu ada parade Aswaja yang digerakkan oleh mereka-mereka yang mengklaim diri atau mengaku diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah di Aceh. Jadi ini kan saya kira pasca tsunami ini gerakan terbesar yang melakukan penolakan terhadap pemikiran-pemikiran Wahabi di Aceh. Jadi kalau kita lihat, ini kan menurut saya ini ada kaitannya dengan kepentingan politik para pihak waktu itu. Sehingga memunculkan isu ini, karena isu ini memang sangat mudah mengikat emosi massa. Jadi ketika kita katakan kita anti Wahabi, kita anti kepada pemikiran-pemikiran Wahabi, maka otomatis massa ini akan memberi dukungan politik kepada orang-orang yang dianggap sebagai pro kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya melihat ini sering digunakan dalam ajang-ajang politik isu ini. Jadi tidak murni pertentangan teologi sebenarnya, kalau menurut saya. Nah, mungkin saya kira sementara demikian, mungkin ada tanggapan dari teman-teman dan guru-guru kita yang sudah hadir di sini. Sekian dulu. Baik, terima kasih Pak Hairil. Ada Pak Pairus juga sudah menyapa di chatroom ya. Assalamualaikum, apresiasi kepada penulis. Tidak mudah menulis persoalan dengan isu yang diketengahkan bila melihat potensi penentangan di beberapa konflik ini. Baik Bapak Pairus, saya pikir untuk lebih mengkonkretkan apa yang Bapak sampaikan di forum ini, silakan Bapak Pairus untuk tampil memberikan anggapannya. Silakan Pak Pairus. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada para penulis buku ini. Bisa didengar dengan baik ya, Pak? Baik, bagus, silakan Pak Pairus. Suaranya jernih sekali. Iya, saya kira itu adalah isu yang sensitif lah untuk kita yang pernah mengalami beberapa konflik dan pertentangan-pertentangan ya. Beberapa kali kita lihat terjadi yang seperti itu. Jadi tidak semua orang berani kemudian mengangkat isu yang seperti ini. Dan para penulis ternyata berani melakukannya. Saya kira itu adalah apresiasi yang sangat luar biasa. Saya sendiri belum pernah melihat buku ini, dan kemarin itu tertarik ketika memang ada flyer yang mengatakan tentang bedah buku ini. Jadi saya sendiri masih dalam kapasitas ingin tahu lebih jauh, lebih lanjut
apa saja yang tertulis dalam buku ini. Nah, yang menarik bagi saya dari pemaparan dua narasumber tadi adalah tiga narasumber termasuk dengan Prof. Yusni. Data yang diangkat adalah data 2018 ke bawah. Saya ingin tahu apakah dari data yang ada itu dan sekarang 2020 ada nggak hal-hal baru yang ternyata mungkin berbeda dengan data yang sudah pernah didapat sebelumnya dengan perkembangan dalam 2 tahun terakhir. Lalu yang kedua, ada pernyataan tadi dari Pak Firdaus, salah satu narasumber, bahwa isu Wahabi sama juga seperti yang disampaikan oleh Pak Khairil, itu tidak semata-mata adalah pertentangan antar dua kelompok dari aspek teologis, tetapi lebih banyak digunakan oleh kepentingan lain. Nah, mungkin Pak Firdaus bisa menjelaskan ke kami lebih lanjut apa temuan-temuan yang sudah didapatkan dan menarik untuk kita baca dari buku itu. Saya kira itu saja 2 hal, Pak Arief. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya kira ini Pak Firdaus bisa memberikan tanggapan langsung yang terkait dengan data-data terbaru di atas tahun 2018 dan informasi-informasi ini yang tadi Pak Firdaus sampaikan. Baik, terima kasih Pak Firdaus dan juga terima kasih pada Pak Khairil Miswar yang telah menanggapi terhadap buku yang kami teliti ataupun hasil penelitian kami ini. Saya nanti ditambahkan oleh Prof. Hasbi lagi. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Khairil tadi, Khairil Miswar tadi, yang bahwa pada tahun 2015 itu terjadi demo. Demo tersebut adalah demo yang mengatasnamakan pencinta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menamakan. Sebenarnya sebelum demo itu ada beberapa rentetan lain. Termasuk adalah pengembalian manajemen atau tata kelola Masjid Raya. Dan kelompok tersebut menamakan diri mereka adalah ulama Aceh kalau nggak salah. Ya. Mereka menggugat ada SK kalau tidak salah SK Gubernur tentang tata kelola Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi ada tuduhan yang bahwa Masjid Raya Baitur Rahman itu sudah disusupi oleh orang-orang yang berpaham Wahabi. Nah, sehingga mereka menginginkan pengelolaan Masjid Raya itu dikembalikan kepada Aswaja awalnya. Kemudian terjadilah demo yang kemudian berakhir pada zikir dan doa di makam Syekh Kuala. Apakah demo tersebut ada kaitannya dengan politik? Kalau kita lihat dari jalannya demo, itu sangat kental dengan politik. Kenapa demikian? Karena pada saat itu mu'alim termasuk orang yang berbicara, ya, dan juga pelaksanaan parade tersebut sangat berdekatan dengan pilkada Aceh. Ya. Saya pikir kalau ditanya apakah ada kaitan dengan politik, mungkin pengamatan kami ada, ya. Mungkin nanti Prof akan memberikan jawaban yang lebih rinci lagi. Kemudian untuk Pak Firdaus, setelah penelitian ini kami lakukan tahun 2018, 2019, 2020, ini memang beberapa ketegangan ini terjadi juga. Yang paling menyita perhatian masyarakat di dunia maya adalah ketika ada perebutan Masjid Omar. Ya, itu terjadi kalau tidak salah pada bulan Januari. Ya, pada bulan Januari. Sebelumnya juga termasuk beberapa kasus yang lain, ya, beberapa kasus yang lain, dan kasus-kasus tersebut melibatkan mereka yang menamakan dirinya Aswaja dan menggugat dakwah-dakwah atau kajian-kajian yang dilakukan oleh
kelompok yang dianggap Wahabi, ya, dianggap ya. Jadi kami juga tidak berani apakah kelompok tersebut Wahabi. Kami sebagai peneliti tidak bisa mengklaim mereka Wahabi, ya, karena meskipun nanti Wahabi ada pengelompokan macam-macam, tapi siapa Wahabi itu sampai hari ini itu masih sangat susah dikategorikan. Dan juga kita sampai hari ini belum melihat ada fatwa ulama yang mengatakan Wahabi itu sesat. Belum ada, sampai hari ini belum ada fatwa ulama yang mengatakan Wahabi itu sesat. Mungkin demikian Pak Sheryl Wiswar dan juga Pak Ferus. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sheryl Wiswar itulah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Ya, memang secara tidak vulgar kami sajikan juga dalam buku. Cuman mungkin masyarakat kita sensitif kalau disampaikan itu. Padahal kalau kita melihat lebih banyak fenomena yang terjadi adalah ketegangan politik. Tapi mereka bahwa istilah-istilah agama. Jadi inilah yang memerlukan penelitian detail selanjutnya. Saya kira bukan penelitian, yang penting pertemuan antara ulama-ulama agar menghindari menggunakan persoalan-persoalan politik kepada agama. Kalau tidak, kita akan terus-menerus terjadi pertentangan sama kita Muslim. Padahal semua sama. Dan saya sangat tertarik ketika kami meneliti di Melaku. Ya. Ketika kami tanya sama mereka, ada apa tidak Wahabi di sini? Ada nggak yang berpendapat? Langsung ditunjukkan dengan belakang. Ini Wahabi, dia Wahabi, saya Ahlussunnah. Itu dengan belakang. Tapi mereka sama makan bersama kalau wawancara. Mereka juga bilang kami sama-sama bekerja, sama-sama di majelis ulama. Jadi seperti itulah yang sesungguhnya. Kalau kita namakan tetapi itu bukan sesuatu yang sangat berbeda. Saya kira juga penting apa yang disampaikan oleh Pak Pedro tadi. Majelis ulama kita belum pernah menyampaikan bahwa asbada itu sesat. Belum pernah. Ya. Belum pernah menyampaikan bahwa Wahabi itu sesat. Dan hasil penelitian kami sesungguhnya tidak ada Wahabi di Aceh. Mungkin orang lebih mudah menggunakan sudah terjadi dalam masyarakat kita pembentukan kebencian terhadap itu. Saya termasuk orang yang menghafal salawat, membenci Wahabi. Misalnya dulu waktu saya masih kecil, masih ngaji di kampung. BKP dengan Wahabi, ule ini ulun sesat. Itu sudah saya hafal. Tapi setelah saya belajar kerja, tidak ada yang Wahabi seperti itu. Nah, pembentukan ini terus yang saya itulah anak-anak muda, anak kecil. Maksud saya anak yang tingkat SMA mungkin mengaji di mana-mana, dia panas sekali. Saya pernah melihat sebelum terjadi apa-apa di Masjid Oman sudah ada gerakan tengah malam datang anak-anak muda itu nulis ini masjid Wahabi. Padahal semua kita di situ yang memimpin masjid itu juga dari Dayak. Jadi itulah yang perlu kita duduk bersama, sampaikan kembali bahwa itu tidak benar. Mari kita bersatu lagi dalam akidah kita, bersatu lagi dalam Al-Quran dengan Allah yang satu, Tuhan kita yang satu, Nabi kita satu, Al-Quran satu. Dan itu perlu kita duduk dan harus share perasaan-perasaan yang tidak baik, yang kita gelisah sampai bagaimana mungkin kita akan hilang. Jadi saya pikir bukan penelitian dari ke depan, pertemuan antara golongan-golongan yang dianggap posisi. Dan saya juga ada peristiwa sebentar saja. Ketika demo aja marah-marah, tapi ketika besok dia minum kopi bersama. Jadi ini juga suatu hal yang aneh. Ya, terima kasih. Baik, sudah hadir juga nih Bu Husna Amin dari Winarang ini.
memberikan kesempatan untuk Ibu Husna, silakan Ibu untuk memberikan komentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sedang sidang skripsi, nanti kalau selesai insyaallah kalau ada. Baik. Kesempatan juga kepada Pak Jailani. Tadi Pak Jailani sudah mohon waktu untuk bisa bergabung memberikan komentarnya. Silakan Pak Jailani, juga dari kampus Universitas Islam Negeri Al-Amiri. Silakan Pak Jailani. Baik, silakan Pak Jailani untuk berikan komentarnya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah. Yang kami hormati para profesor, para penulis, peneliti, guru-guru saya yang mendiskusikan buku yang menurut saya cukup berani mengkomentari kondisi kekinian, dan saya merasa cukup dihargai oleh penulis. Sampai di meja saya buku ini, saya tidak, mungkin Prof yang ngantar ini atau siapa yang mengantar ini. Saya mohon terima kasih, saya belum sempat datang ke rumah Prof untuk memenuhi kewajiban saya gitu. Baik, terkait dengan isi buku ini, sekilas saya membaca, dan memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fairuz, bahwa apakah data yang dalam buku ini sudah diupdate, dan ternyata saya membaca ada beberapa yang telah diupdate, termasuk kejadian demo Masjid Oman, lalu yang ya mungkin yang belum tersentuh itu dibubarkannya pengajian KWPSI yang cukup menyedihkan itu. Ya, pengajian KWPSI yang dibubarkan dan dengan alasan diindikasi beraliran Wahabi, dan ini sesuatu yang cukup menyedihkan. Nah, namun saya mengkritisi, ya kalau memang untuk marketable ya oke lah, tapi untuk penyebutan Wahabi, saya seharusnya ini dihindari. Kalaupun boleh disebutkan Wahabi, tapi dalam tanda petik, karena tidak layak menyandingkan antara Aswaja dengan Wahabi. Nah, kalau kita melihat kitab usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian buku yang ditulis oleh kawan kita juga Dr. Mizaj, yang menghubungkan bagaimana, walaupun bahasanya memang muncul Wahabi, ketika ya kurang sependapat jika Wahabi itu tambah tanda petik, karena Wahabi itu bukan mazhab. Wahabi itu adalah sebuah gerakan yang ya kita ketahui bersama, gerakan pembaharuan di dunia Islam. Dan kalau saya baca kitab usul tauhid Wahabi itu tidak ada sesuatu yang memang menyesatkan, dan tadi sudah kita sepakati bahwa Wahabi, tidak ada ulama satupun di dunia ini yang menyesatkan Wahabi kecuali dalam tanda petik ulama-ulama lokal yang tentu kemampuan keilmuannya masih kita pertanyakan. Nah, ini mohon nanti dibedah kembali. Dan saya setuju bahwa buku ini dibumingkan dan dibedah dengan lebih mendalam bagaimana sebenarnya aliran katakanlah ajaran-ajaran yang dikembangkan Wahabi itu lebih disajikan, lebih diungkap dengan apa adanya, termasuk dari buku Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, Usul at-Tauhid li Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi dengan demikian, kalaulah nantinya ada orang yang mempertanyakan apa itu Wahabi, buku ini menjadi sesuatu yang masterpiece-nya untuk menjelaskan Wahabi di Aceh. Pemahaman keliru sekarang ini, bahkan saya pernah berjumpa dengan salah seorang yang masyarakat awam, dan masyarakat awam mengatakan begini, termasuk yang kejadian di Masjid Oman itu ada bahasanya seolah-olah Wahabi itu sudah agama lain. Punya bahasa Aceh raya ikun berhamno, mono ikun. Panina si Polinnya saya tidak sebutkan orangnya, mungkin Bapak kita juga kenal semua orang yang hebat di sini. Lalu ia adalah hijrah mengikuti pengajian di Masjid Oman. Lalu apa pernyataan dari saudara dia sendiri bahwa agama agaknya kamu lain. Nah, agama agaknya kamu lain, Masya Allah.
saya tidak membantah karena beliau orang awam. Saya tidak mengkritisi pendapat itu karena beliau orang awam. Nah, ini cukup bahaya kalau memang ini terus dipertahankan penyebutan Wahabi ini dalam bahasa yang pemaknaan yang keliru, maka tugas akademisi dan saya juga punya, saya sampai berdiskusi ini bagaimana saya menulis dan sudah saya sampaikan pada Prof, ada seolah-olah the ghost of Wahabi, hantu Wahabi, padahal hantu ji, tapi Wahabi nampu rumah masyarakatnya. Nah, karena Prof juga di sini ada Prof Yusuf, guru saya yang juga membimbing tesis saya dulu, dan luar biasa saya tercerahkan dengan kondisi kekinian dengan melihat masalah bahwa Wahabi ini perlu kita perjelas lebih clear dan detail di kalangan masyarakat, dan kita siap untuk membahani semua tim penulis, dan saya terlibat untuk bersedia untuk dilibatkan dan melibatkan diri dalam menulis buku yang lebih dalam terkait dengan Wahabi, dan beberapa kitab yang dulu diwariskan oleh guru saya Nash'at Asy'ariyah, bahwa contoh ya, saya contohkan bahwa yang terjadi sekarang di Aceh ini justru yang berkembang adalah aliran Khawarij. Hanya aliran Khawarij lah yang mengklaim bahwa orang yang berdosa besar itu kafir, tidak masuk surga. Jadi yang dikembangkan sekarang di Acehnya Khawarij. Kan aswajah abu idepunya. Orang-orang yang mendemo itu dia harus tahu bahwa yang mengembangkan yang ada tidak pernah Asy'ariyah menyesatkan orang. Tidak pernah aliran aswajah menyesatkan orang. Yang menyesatkan orang adalah. Terima kasih tanggapannya, dan insya Allah kami cukup appreciate terhadap Prof Yusni dan Dr. Firdaus yang telah menulis buku ini, dan saya merinding menanggapi ini dan dengan melihat membaca dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Terima kasih Prof Yusni. Salam sejahtera, semoga panjang umur, tetap mewariskan ilmu dan kepada para generasi sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jelani cukup berapi-api. Sudah ada peneliti muda juga bersama kita, ada Muda Bentara ya. Muda Bentara di pojok Darussalam, silakan untuk bergabung juga memberikan komentar. Silakan. Muda Bentara, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf videonya nggak kelihatan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama saya mungkin sedikit mengkritik bedah buku ini. Pertama, kurangnya pembicara yang berimbang, harusnya juga menghadirkan perspektif dari kalangan daya agar pembicaraan berimbang. Lalu kemudian saya ingin melihat bahwa ketika kita bicara studi agama, ada dua ranahnya. Pertama, studi agama, terutama di Aceh, studi agama yang dilakukan oleh UIN atau IAIN. Kedua adalah studi agama dilakukan oleh pesantren. Lalu ketika melihat studi agama dilakukan oleh UIN, yang harus, halo? Ya, terus lanjut. Yang dilakukan oleh UIN ataupun institusi keagamaan seperti IAIN, studi agama dilakukan di UIN adalah studi agama berbasis non-keimanan. Jadi agama dibicarakan tanpa melihat si aliran-aliran itu benar atau tidak. Tapi ketika kita bicara studi agama yang ada di pesantren, maka dia berbicara pada basis keimanan. Dia punya tolak ukur, punya pandangan mazhab sendiri, pandangan keimanan sendiri, yang sehingga dia ada tataran benar salah. Sedangkan di buku yang dikaji ini adalah buku yang dikaji oleh akademisi-akademisi UIN yang pada dasarnya harus bergerak pada tataran, dia tidak bicara dalam tataran non-keimanan. Jadi bicara bahwa ini kajian sosial, kenyataan sosial di masyarakat, tetapi tidak berujung pada membenarkan siapa. Tetapi kalau kita lihat diskusi ini, agak mengarah kepada bahwa akademisi UIN yang harusnya bergerak pada studi agama yang sifatnya non-keimanan, agak cenderung memberikan penghakiman atau memberikan konklusi yang tidak objektif.
terhadap fenomena yang ada di Aceh. Sebab yang terjadi di Aceh itu adalah benturan antara kelompok yang berbasis pada kajian berbasis keimanan. Kalau dilihat apakah kelompok-kelompok ini bermain di tataran sekedar mereka hanya sekedar merebutkan masjid, itu tidak sesederhana itu. Saya kebetulan juga melihat bagaimana perkembangan yang ada di Aceh. Saya melihat bahwa kedua kelompok ini sekarang memperebutkan pengaruh di bidang aliran siapa yang paling benar. Apakah kita lihat di kasus Masjid Oman, apakah di masjid-masjid lainnya, semua kedua belah pihak merasa dia memiliki klaim paling benar. Dan di situ titik temu bahwa kalangan UIN harus berdiri di tengah-tengah, tidak bisa memberikan rekomendasi bahwa apakah Wahabi itu harus dibela karena dia minoritas, atau apakah si kalangan pesantren itu tidak boleh dibela karena dia ketika dibela dianggap sebagai bagian dari tirani mayoritas. Maka harus dibedakan bahwa dalam pandangan saya, UIN sebagai institusi keagamaan yang sifatnya membedah agama dalam lingkup sosial tanpa membawa unsur keimanan, dengan menghakimi fenomena kejadian di masyarakat yang ada unsur keimanannya, itu yang harus hati-hati, sehingga UIN tidak menjadi, dalam tanda kutip, menjadi kutub masalah. Halo, salam moderator. Baik, mudah-mudahan rupanya agak terkendala dengan jaringan. Sudah masuk. Salam. Saya mohon izin boleh berikan komentar sedikit, Pak moderator. Silakan untuk Muhammad Jafar ya, silakan untuk berikan komentar. Oke, terima kasih Pak moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru kami ada Prof. Yusni Sabi, Pak moderator, kemudian Prof. M. Hasbi Al-Murudin yang terus produktif menulis ya, termasuk buku tentang Wahabi ini. Saya ingin memberikan sedikit komentar terkait dengan saya memakai satu kalimat yang menarik. Saya juga sedang melakukan riset tentang ini bersama dengan UGM, Universitas Gadjah Mada, tentang ruang dukungan. Nah, ruang dukungan ini itu kan dukungan politik, dukungan kebijakan, itu kalau kita tarik, dia kan berdiri di tengah-tengah. Tarikannya adalah ruang dukungan politik kebijakan ini, ketika politik kebijakan ini, dia mengarahnya ke arah radikalisme, fundamentalisme, atau ke, katakanlah, pluralisme. Ketika ruang dukungan ini bermain di tengah-tengah, itu ada yang terdukung oleh ruang ini dan ada yang terpinggirkan atau terdiskreditkan dengan adanya ini. Kalau misalnya kita ambil contoh itu edaran gubernur misalkan, yang dikeluarkan itu 31 Desember 2019 kalau nggak salah itu, tentang hanya boleh ada pengajian Wahabi atau dalam case Masjid Oman misalkan, perebutan Masjid Oman. Nah, ada ruang dukungan yang bermain. Nah, kajiannya itu di mana posisi ruang dukungan itu ada tidak pergeseran misalkan.
Karena kalau ini tidak kita lihat, selamanya kita tidak bisa melepaskan persoalan-persoalan aliran mazhab di Aceh ini dari persoalan-persoalan politik misalkan. Nah, dalam hal ini kan benar seperti dikatakan misalkan bahwa semuanya persoalan-persoalan uang misalkan, ada persoalan perebutan santri, murid, antara satu ulama dengan ulama yang lain misalkan, kemudian datang politik mengintervensi. Karena kan susah kita menemukan sekarang tuh ulama yang benar-benar terbebas dari intervensi politik. Jarang sekali. Ada, saya pikir ada ulama yang seperti itu, dia sama sekali bebas dari intervensi politik. Tidak pernah berhubungan dengan politisi, tidak pernah berhubungan dengan pejabat, dia di tempatnya sendiri. Dan kalaupun ada politisi, pejabat yang datang itu, dia tidak sembarangan mau berani datang. Ulama seperti itu ada, itu. Ada, tapi sangat jarang sekali begitu. Nah, begitu. Ya, saya pikir begitu. Terima kasih sedikit. Ya. Baik, sudah hadir juga Dr. Ajidan bersama kita di forum yang berbahagia pagi menjelang siang ini. Silakan Pak Ajidan untuk memberikan komentarnya berkait isu Wahabi dan Aswaja di Aceh ini. Silakan Pak Dr. Ajidan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk sharing dalam webinar ini. Ini isu yang selamanya hot, ya. Bukan hanya di Aceh, juga di negara-negara Arab sendiri masalah ini menjadi masalah yang hot. Sekaligus juga kadang-kadang masalah ini masalah yang membosankan karena seakan-akan tidak selesai-selesai. Kalau saya lihat kita di Aceh ini pasca seminar internasional di Brunei Darussalam pada tahun 1973, kan dalam keputusan seminar itu bahwa kawasan Asia Tenggara itu adalah kawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma saja tidak lama setelah itu kita muncul ketegangan antara organisasi Muhammadiyah dengan Ahlussunnah. Maksudnya masyarakat ketika ada hal-hal yang berbeda dalam amaliyah sehari-hari pasti dilabel dengan label Muhammadiyah. Itu dulu. Setelah isu Muhammadiyah akhir-akhir ini, terutama setelah tsunami, muncul isu label Wahabi kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dalam pandangannya atau dalam praktek amaliyahnya sedikit berbeda dengan kebiasaan, sehingga disebut dengan Wahabi. Nah, kalau saya lihat, kalau memang ingin kita cari titik temu Wahabi dengan Ahlussunnah, ini memang kalau ada perbedaan langsung diklaim Wahabi tidak akan selesai. Tetapi salah satu caranya barangkali langsung fokus kepada masalah. Contoh misalnya masalah apa? Jangan begitu berbeda dengan kebiasaan langsung disebut Wahabi atau disebut Muhammadiyah. Tapi
masalah itu dulu diangkat, lalu dibahas, apakah melalui muzakarah atau mubahasah atau lainnya, sehingga itu selesai. Nah, jadi bukan mencari sedikit yang berbeda langsung dilabel dengan Wahabi. Akhir ini kan muncul semacam gerakan yang diubah nomenklatur agama dari Ahlussunnah menjadi Aswaja. Padahal itu hal baru juga. Saya secara pribadi tidak seprinsip mengubah nomenklatur agama yang sebutannya Ahlussunnah lalu diubah menjadi sebutan Aswaja. Sehingga dalam bagian buku saya yang berjudul Siapa Sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah, kajian faktual dan aktual masyarakat Aceh, di situ kita mengangkat kembalikan nomenklatur Ahlussunnah ke Ahlussunnah. Jangan dimunculkan aswajanya. Hari ini siapa yang memunculkan aswaja itu sudah sampai ke Aceh, itu hal baru. Kenapa umat menerima hal baru? Yang padahal hal baru itu kan ini jadi masalah juga. Nah, yang ini yang pertama. Ini yang kedua, harus kembalikan nomenklatur Ahlussunnah wal Jamaah ke Ahlussunnah wal Jamaah, bukan mengubahnya ke aswaja. Jadi saya minta maaf karena saya baru sempat join. Tadi saya juga ada webinar lain ya. Jadi saya tidak tahu apa yang sudah berkembang sebelum ini. Saya pada ini dulu, nanti mungkin ada komen yang lain, baru mungkin saya dapat menambah komen selanjutnya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Dr. Ajidar yang sudah memberikan pandangannya. Saya sampaikan juga kepada peserta yang sudah join di webinar pagi yang berbahagia ini. Kita panitia sudah juga mengundang beberapa tokoh pesantren dari Dayah yang sudah kita undang. Ada Dr. Tengku Sirajuddin dari Dayah Hamsatul Anwar, kemudian juga ada Tengku Rusli dari Dayah Yusrul Huda. Tapi hingga siang hari ini belum dapat bergabung bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan juga nanti kita tunggu akan bergabung juga, sehingga akan memberikan satu alur diskusi yang menarik. Nah, baik, sudah ada di pojok sana juga Ibu Suraya Kamarudzaman, ini mewakili kaum perempuan. Ibu silakan Ibu Suraya memberikan komentarnya dari perspektif mungkin kaum ibu ya, perempuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, suaranya nggak. Saya agak susah Pak ini. Agak susah karena putus-putus terus jaringan. Jadi sebagian terdengar, sebagian hilang. Saya khawatir komentar saya malah tidak nyambung. Karena tadi sempat terputus agak lama juga. Cuman tadi saya mengikuti perkembangan diskusi ketika disampaikan bahwa UIN melakukan analisa tanpa keimanan. Terus terang saya gelisah karena saya percaya orang-orang UIN adalah orang-orang yang cukup paham dan punya keimanan. Yang ini yang saya ingin klarifikasi, apa yang dimaksud tanpa keimanan. Jadi saya justru muncul pertanyaan baru dari saya dari diskusi ini, karena pernyataan ini kalau tidak ada penjelasan cukup baik juga berpotensi menimbulkan persoalan baru. Ini pandangan saya ya sebagai orang yang cukup awam terhadap isu ini, tapi melihat dinamika yang berkembang di Aceh saat ini. Mungkin itu saja Pak, karena saya tidak berani komentar terlalu banyak karena banyak yang terputus dari pendengaran saya tadi. Baik, terima kasih Bu Suraya. Ada juga Tengku Yusuf Qardawi sudah bergabung. Iya. Tadi ada Tengku Yusuf Qardawi sudah bergabung bersama kita di webinar yang berbahagia ini. Silakan untuk bersama-sama memberikan komentar. Ya, silakan Tengku Yusuf Qardawi. Mungkin saya simak ya dulu. Mungkin sekitar setengah jam lagi lah nanti. Baik, ada Prof. Nur Iwan bersama kita sudah hadir di tempat yang jauh. Silakan Prof untuk berkontribusi, berbagi pemikiran bersama kita di sini.
Baik, ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Yogyakarta. Saya senang sekali diundang tadi di WA oleh Prof. Asfi. Saya sebenarnya hanya ingin mendengarkan saja, mengikuti jalannya diskusi perbincangan tentang masalah ini. Ya, mungkin sedikit memberikan perspektif ya. Nah, sebenarnya diskusi tentang atau isu Wahabi kemudian Ahlus Sunnah ini diskusi yang sebenarnya rumit ya. Karena apa yang sebenarnya terjadi adalah kontestasi otoritas keagamaan. Bagi siapa yang disebut sebagai Wahabi itu juga mereka mengklaim sebagai Ahlus Sunnah juga. Ya. Kemudian yang disebut sebagai Aswaja itu juga mengklaim Ahlus Sunnah. Tadi juga disebut ada Aswaja, kemudian ada Muhammadiyah. Seakan-akan Muhammadiyah bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Nah ini saya kira ada lapisan pengetahuan yang perlu diluruskan barangkali. Ya. Nah, memang bedanya kalau Salafi Wahabi, kalau boleh disebut seperti itu adalah mereka yang berpaham kembali kepada pendapat-pendapat salafus shalih yang kembali kepada diantaranya adalah Ahmad bin Hambal dan berbeda pendapat dengan Al-Asy'ari, Imam Al-Asy'ari dan juga Maturidi. Maka sebenarnya yang terjadi menurut saya adalah kontestasi perebutan klaim Ahlus Sunnah antara kelompok yang menjadikan Ahmad bin Hambal sebagai panduan ber-Ahlus Sunnah dengan Asy'ari dan Maturidi, atau tepatnya Asy'ari, karena saya kira di Aceh tidak terdapat mereka yang mengklaim sebagai Maturidi secara teologis. Nah, saya kira ini harus jelas lebih dahulu. Kemudian kita juga ingat perdebatan lama ya dari masa Araniri dulu, ya. Kemudian juga pada masa penjajahan Belanda. Ya. Kalau boleh dikatakan antara kaum tua dan kaum muda. Kalau kita lihat Daud Bereh sendiri pun sebenarnya lebih berpaham seperti apa yang kita kenal sebagai Salafi Wahabi itu. Ini saya khawatir ini sebenarnya adalah pengulangan sejarah ya yang sebenarnya pernah terjadi dan itu kembali terjadi pada masa saat ini gitu ya. Nah, ini saya sebut sebagai kontestasi otoritas keagamaan karena memang kalau saya melihat bahwa masyarakat Aceh memang secara tradisional banyak dipengaruhi oleh paham-paham keagamaan yang berkembang di daerah. Nah, tetapi dalam masa penerapan syariat Islam kontemporer ini pemahaman yang di-drive oleh daya ini banyak bergerak di pinggiran karena konun dan konunisasi, legal drafting segala macam itu dilakukan lebih banyak oleh teman-teman di kampus ya di UIN
dan apa yang kemudian bisa dilabel pada saat ini sebagai Wahabi itu, meskipun itu tentu saja tidak tepat. Jadi ada kontestasi juga secara politis bahwa dalam proses syariatisasi, kanonisasi syariat kontemporer ini kelompok daya, mohon maaf, itu agak tertinggal. Mungkin dalam proses terakhirnya atau di tengah diundang juga, kemudian dimintai pendapat gitu. Tetapi secara umum kita melihat kelompok daya agak tertinggal di dalam konteks legal drafting, kanonisasi dan sebagainya itu. Nah, ini yang saya lihat terjadi, dan juga saya kira munculnya kelompok yang secara umum disebut sebagai Salafi, yang kalau dulu itu kan melalui ulama-ulama lokal yang dididik secara lokal juga, atau pergi ke Makkah kemudian pulang. Tetapi sekarang jalur Saudi, Yaman, sebagainya itu bisa sangat langsung ya. Ini sebenarnya adalah kelompok Salafi baru yang memang boleh dikatakan bukan hanya fenomena Aceh ya, ini fenomena di Jawa, di Bali, bahkan di Indonesia secara umum. Ini kita melihatnya kontestasi itu. Ya, nah, ini yang saya kira perlu diantisipasi adalah lebih pada pencerahan keagamaan ya. Bagaimana perbedaan pendapat itu tidak mengarah kepada judgement negatif gitu ya. Nah, tapi saya kira ini perlu waktu, dan saya melihat bahwa upaya mendiskusikan ini dan juga buku ini dan juga buku-buku lain yang juga saya lihat itu saya kira penting, bagian dari edukasi masyarakat itu. Hal-hal semacam ini bukan dihindari, tetapi perlu dibicarakan agar pemahaman masyarakat itu lebih baik begitu. Saya kira begitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam ngomong dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup menarik ya. Ada dengan Prof. Nuriwan. Baik, sudah bergabung juga di sini Prof. Dr. Samsurijah ya dari UIN Aran ini. Silakan Prof untuk juga berkontribusi, memberikan pemikiran untuk menanggapi. Silakan Prof. Iya. Baik, di sana juga ada Bung Wiratma Dinata yang sudah juga bergabung bersama kita. Bung Wira, silakan. Iya. Baik. Silakan. Belum sambung ya. Baik, kita ke Pak Saifuddin Duhri, ya, sudah bergabung juga bersama kita, Pak Saifuddin Duhri. Silakan Bapak untuk memberikan komentarnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Terdengar, silakan. Saya kira ini satu diskusi yang sangat luar biasa, dan saya secara pribadi sangat memberi apresiasi yang tinggi sekali kepada pemateri kita, pada guru kita, Profesor Hasbi Bahrudin, Profesor Isni, dan Saudara Dr. Firdaus dan Bapak Arif, juga lain semuanya. Suatu tindakan yang diabaikan oleh banyak pihak, tetapi
guru-guru kita mau mengambil risiko, mau memangkul beban yang berat ini untuk mendamaikan kedua pihak, dan ini adalah satu pekerjaan yang sangat terpuji. Dan itu juga merupakan bagian pada ajaran Islam yang sangat tinggi. Apresiasi dan terima kasih banyak. Saya memang mendapat komentar pada saat-saat terakhir, ada sudah lama berlangsung diskusi sehingga tidak banyak hal yang dapat saya komen. Akan coba mengambil sisa-sisa yang masih tertinggal yang belum diberikan komentar. Ada 3 hal yang ingin saya berikan catatan. Yang pertama mengenai tentang motif atau semacam apa yang menggerakkan atau landasan apa yang menggerakkan perbedaan ini terus berlanjut, bertahan, bahkan bisa menjadi kepada aksi sosial. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya tadi para pembicara tidak menyampaikan yang ini, ada beberapa keputusan dari MPU dan juga dari pemerintah, termasuk Bupati, waktu itu masuk Bupati Biren juga, Banda Aceh, Aceh Besar dan lain-lain. Kalau dari MPU sendiri, yaitu Fatwa MPU nomor 9 tahun 2014 tentang Wahabi Salafi yang terjadi di Kumala, di Tita. Itu salah satu menjadi justifikasi atau pembenaran hukum, atau walaupun kita tahu bahawa fatwa MPU itu tidak mengikat, dia tidak punya sosial kekuatan sosial lah, tetapi fatwa itu cukup memberi kekuatan bagi kalau dalam sejarah pendidikan agama atau dalam sejarah Islam dahulu. Yang kedua, anjuran daripada bupati, gubernur juga itu juga menjadi landasan. Dan saya kira hal ini perlu dilakukan pembenaran, artinya perlu dilakukan semacam koreksi diri sendiri. Kita tidak perlu malu mengakui kalau ini adalah masalah dan ini perlu dilakukan koreksi. Yang kedua, saya ingin melihat juga kepada sistem pendidikan. Yang ini sebenarnya adalah satu perhatian kita, baik kita di tingkat Aceh, nasional ataupun internasional, bahawa saat ini pendidikan kita memang tertinggal. Kalau saya menggunakan kata-kata yang sangat radikal, saya ingin mengatakan bahawa kejadian hari ini di level lapangan itu dikarenakan gagalnya pendidikan kita. Kenapa masyarakat pada level bawah, mereka terjadi semacam, kalau menggunakan istilah neo-Marxism, mereka tertipu dengan false consciousness. Mereka itu digiring dengan semacam giringan yang padahal itu bukan true consciousness. Jadi pendidikan kita, baik itu pendidikan yang bernamanya UIN atau Pengurusan Tinggi Islam yang disampaikan oleh saudara kita tadi, Muda Bentara, atau pendidikan dayah sendiri, itu ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, perlu dikoreksi. Saya akan berikan 3 catatan tentang pendidikan, sistem pendidikan. Pertama tentang konten pendidikan. Lihatlah banyak UIN atau IAIN atau sekolah tinggi Islam. Itu fokus kita bukan pada materi Islam, tapi pada materi non-Islam, pakar bahasa Inggris, ekonomi atau kedoktoran. Itu banyak favorit. Dan ahli-ahli yang dalam konten Islam, terutama ilmu yang paling inti dalam masalah ini adalah ilmu kalam. Dan ilmu ini sama sekali tidak diajarkan atau diajarkan tapi disepelekan. Dia bukan MKDU, dia dikasih pada pengasuh yang tidak ahli. Dan orang-orang yang berbicara tentang ilmu kalam ini bukan orang-orang ilmu kalam, tapi orang politik, orang antropologi, orang-orang yang dan ini satu hal yang riskan sekali. Padahal perbincangan, perdebatan, berdiskusi tentang ini dalam ilmu kalam sudah muak, sudah penuh. Bukunya beratus-ratus jilid ditulis, tapi kita tidak membaca lagi. Adakah hari ini kita yang membaca buku Al-Baghdadi, bukan Al-Baghdadi yang ISIS, tapi Al-Baghdadi, ahli ilmu kalam, atau Syahrastani, macam-macam. Itu semua mendiskusikan apa perbedaan. Sangat luar biasa. Dan yang kedua, pada level keilmuan, karena keilmuan kita tidak dalam, melihat bagaimana ada tuduhan akidah Wahabi itu sesat. Karena mengatakan Allah itu di langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istiwa diartikan duduk di langit.
Kalau dibuka buku Abdul Rauf As-Singkili, Al-Istiwa, itu juga dia tulis dalam bukunya Turjuman Mustafid, dia duduk di atas langit. Dan bukan hanya Ar-Rahman al-Istawa, semua ayat-ayat mutasyabihat dia terjemahkan secara literal, persis seperti pengertian yang dilakukan oleh Wahabi hari ini di Masjid Oman. Karena saya meneliti ini agak lama dan saya mengecek semua. Ternyata kita sekarang kalau kita mengatakan Wahabi sesat karena istiwa itu, berarti Abdul Rauf As-Singkili juga sesat. Ini kan satu kesimpulan sangat sedih ya. Artinya kita kadang-kadang lupa dengan sejarah, dengan ulama kita. Kita memberi nama UIN Araniri, tapi buku Araniri tidak digaji hari ini. Adakah buku Araniri diajarkan di UIN? Saya dia membuka. Coba jujur saja, kan tidak ada. Bahkan membaca saja kita tidak mengerti, padahal ditulis dalam bahasa Melayu. Apalagi baca buku Abdul Rauf As-Singkili, buku Hamzah Al-Fansuri. Ini adalah kemunduran konten isi. Yang kedua, dari segi dayah, kita akui juga dayah sekarang fokus pada buku-buku Al-Mutakallimin Al-Mutaakhirin. Jadi buku-buku ilmu kalam yang abad-abad terakhir, kita lihat garis perkembangan ilmu pengetahuan secara hierarki di masa Rasulullah hingga itu masa jayanya abad 5, 6, 7. Masa 9 itu masa mundur. Dan buku-buku di dayah kebanyakan dalam ilmu kalam, itu buku yang abad-abad terakhir. Apalagi Ibnu Subki itu sangat membenci Ibnu Taimiyah. Dan Subki itu dalam menulis buku pada tuhmah pada Ibnu Taimiyah sangat besar. Itu berpengaruh pada pedagogi dan membentuk bagaimana cara persepsi orang yang baca buku tersebut. Ini dari sisi konten. Jadi saya berharap kalau bisa dayah juga melihat buku-buku Asy'ariyah Al-Awwalun, banyak buku banyak buku dia yang itu banyak Al-Ibanah fi Usul Ad-Diyanah, buku Al-Baqalat Al-Islamiyyin, bahkan buku Imam Ghazali sendiri dalam buku Iljamul Awam min al-Ilm al-Kalam itu persis buku seperti buku Wahabi dalam bidang akidah. Tapi buku Iqtisad wal I'tiqad itu buku seperti buku Asy'ari, tapi Asy'ari abad 5, bukan Asy'ari abad pada abad 10 atau 11, 12. Ini adalah kemunduran dari isi kurikulum. Kita harus sadar bahawa ini masalah kita. Bukan masalah masyarakat biasa. Mereka korban. Kita ni yang pelaku digaji oleh negara, punya gaji, punya tanggungjawab, tapi kita mengabaikan. Apalagi saya memperlihatkan pada guru kita. Sebagian malah santai saja, pun tak perlu menyanyi. Bahkan okay. Yang ketiga, saya ingin melihat adalah pedagogi. Pedagogi di kita itu, dalam pendidikan itu, di dayah, seperti disampaikan oleh guru kita, Profesor Hasbi tadi, kita bahkan pedagogi itu lebih bersifat emosional, bukan pada sifat intelektual atau kognitif. Jadi kadang-kadang ada lagu Wahabi, Wahaboi, ada bui, itu abatil. Itu lagu-lagu itu banyak versinya. Seperti dinyanyikan oleh Profesor juga tadi, ada agak Wahabi Palih, itu tidak khairat di waktu-waktu dalam keadaan maulid. Kan? Itu adalah cara melakukan doktrinisasi atau dogmatis yang menyebabkan orang hilang consciousness yang true, mengambil consciousness yang false, berakibat kepada tindakan gerakan sosial yang radikal. Saya kira ini satu hal yang perlu dikoreksi pada level pedagogi pendidikan kita. Dan ini bukan salah dayah, salah kita semua. Mereka dayah itu survive dengan biaya sendiri, dengan kemampuan sendiri, kita digaji. Kita punya tanggungjawab lebih besar pada mereka. Saya tidak mau kita saling menyalahkan. Yang ketiga, saya ingin melihat bahawa kita harus akui juga dari segi Wahabi atau mereka orang modernis Islam juga punya kesalahan masa lalu, dalam hal gerakan Wahabi yang sering diidentikan kepada Abdullah Wahab Khalaf dalam proses pendirian negara Saudi dahulu dengan proses bersama dengan Amir atau dengan Saudi dengan siapa namanya itu yang pendirian negara Saudi. Itu kan dulu prosesnya kerjasama dengan Inggris, lalu berkhianat untuk menjatuhkan khilafah Islamiyah dengan asumsi bahawa Inggris jika sanggup menaklukkan Mekah dan Palestin sebagai kota suci umat Islam dan simbol persatuan umat Islam, tunduk dan melawan, memberontak pada Turki Utsmani, maka jika ini mampu, maka runtuhlah Turki Utsmani. Karena Kerajaan Ottoman itu pada simbolisnya, bukan pada level materialnya, bukan pada level ke sistem politiknya. Karena sistem politiknya rentan, mereka bukan Arab, mereka orang Rum kita bilang kalau di Aceh, tapi dia pelindung Haramain, dan ini dilakukan dan waktu itu karena Abdul Wahab bin Khalaf bekerjasama dengan ini, dia keciprat
keciprat semacam kesadaran sejarah yang hitam sedikit. Ini juga ada masalah. Artinya memang kita sama punya masalah yang ada di masa lalu. Di pihak lain juga kita punya dari UIN atau dari pendidikan agama, kita mengadaptasi atau mengadopsi ilmu barat. Punya Muhammad Abduh melakukan pembaharuan dengan mengambil ilmu dari barat, punya Syekh Rashid Ridha dengan tafsir Al-Manar, apalagi Jamaluddin Ahmad dengan sistem politik khalifahnya. Ini satu sisi, dulu waktu orang-orang modern, orang tradisionalis yang hari ini Dayah di Aceh atau NU, mereka pun dukung khilafah yang kuat waktu dahulu. Tapi karena infiltrasi barat ini dan kemudian bagian modernis ini mendukung itu sedikit, itu ada pewarisan sejarah. Yang kesadaran sejarah itu dilanjutkan sampai hari ini. Maka gerakan dari orang-orang tradisionalis merebut masjid, ada jiwa-jiwa jihad. Itu jiwa-jiwa jihad dulu yang wujudnya dulu menyerang Belanda, perang kafe. Dan itu juga identik dengan kepada pendidikan Islam karena mengadopsi modernisme atau ilmu-ilmu dari barat. Saya kira sebenarnya ini masalahnya saja karena tidak diperduli, karena diabaikan. Seperti yang tua yang punya anak, anaknya tidak saling dikasih sayang, tidak dikasih uang, dilakukan politik marginalisasi, politik dianak tirikan, terjadilah masalah ini. Sebenarnya bukan masalah yang besar. Mungkin kalau buka hati saja untuk saling kasih sayang, saling memberi, dan tidak mendirikan pagar pembatas antara sesama kita. Jangankan pagar fisik, pagar non fisik juga jangan ada di antara kita. Itu akan menyebabkan selesai masalah ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf waktu yang lama saya ambil. Terima kasih. Mungkin banyak salahnya. Yang salah itu dari saya, yang benar dari Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup bermanfaat. Baik, hadirin sekalian yang masih betah di webinar pagi menjelang siang, karena keterbatasan waktu, panitia juga sudah mengundang ke sini langsung ke lokasi juga ke tempat acara beberapa perwakilan dari daerah, hingga acara jelang tuntas acara ini juga belum berhadir bersama kita. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain juga kita bisa kembali menggelar diskusi yang cukup menarik ini. Ini masih banyak pertanyaan yang muncul dan yang paling banyak adalah di mana kami bisa dapatkan buku ini. Ini untuk penulis dan panitia ya, saya pikir. Ini closing statement di akhir acara, saya pikir kita mintakan kepada masing-masing cukup 5 menit. Silakan, Prof. Terima kasih atas beberapa tanggapan menarik juga. Pertama sekali tadi ada yang mengharapkan agar weekend tidak berat sebelah ya. Sebenarnya memang tidak ada berat sebelah. Yang seperti disampaikan oleh Pedro tadi, kami ingin sampaikan apa yang ada di lapangan. Tidak ada membela siapa-siapa dan ingin menjernihkan persoalan. Kalau selama ini ada hal yang berbeda, ada tuduhan, ada kesatuan Wahabi, sebenarnya memang tidak ada Wahabi. Jadi kami ingin sampaikan, mudah-mudahan kita ke depan tidak lagi menggunakan istilah Wahabi, karena Wahabi itu tidak ada di sini. Yang ada mungkin ya di Arab Saudi. Kalau ada karena itu, kalau ada pertanyaan kita cari kenapa, apa yang menjadi persoalan sebenarnya. Nah, kalau masalah umum itu memang dari dulu sudah ada itu kan sudah disampaikan ulama kita dari hadis Nabi bahwa perbedaan pendapat itu sesungguhnya ada, bisa jadi rahmah. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan kata-kata rahmah itu? Perbedaan di rahmah. Bagaimana kita usahakan itu? Dan sebaliknya kita perbedaan kita kemudian menjadi sesuatu yang menjadi pertengkaran gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ada sebuah contoh di lapangan kami mengikuti itu. Memang mereka menggunakan perbedaan itu untuk ramah karena mereka sama-sama berjalan sama mengaji buku dengan tidak kita tahu buku dengan minum kopi. Jadi banyak apa? Nah,
kalau hal-hal yang berhubungan dengan politik, seperti saya sampaikan oleh Pak Firdo tadi, itu fenomenanya ada. Itulah saya duga besar sekali pengaruh munculnya ini. Kan kita lihat muncul pertama ini tahap-tahap ya, tahap ada waktu-waktu gitu. Itu sering terjadi karena ketika ada satu hal lain yang kemudian itu mudah digunakan sebagai tema digunakan. Mudah-mudahan ke depan kita tidak menggunakan istilah agama yang berhubungan dengan masalah politik politik apa sajalah. Kita jangan gunakan istilah agama agar agama ini murni kita laksanakan bersama. Itu harapan. Silakan Pak Firdaus, tambahkan. Buku atau apa? Baik. Terima kasih Pak Arif. Mengenai buku Aswaja Wahabi ini sekarang sedang dirilis ulang oleh Bandar Publishing. Ya. Mungkin nanti bulan depan atau 2 bulan ke depan ini bisa nanti dibeli ya, dibeli mungkin karena dipesan di Bandar Publishing. Kalau buku yang sekarang kita bedah ini kemarin terbitan dari sama, tapi jumlahnya terbatas. Nanti akan dicetak ulang dalam jumlah yang banyak oleh Bandar Publishing. Mungkin itu saja sebagai informasi keberadaan buku. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung sejak tadi pagi, setia menyimak acara ini. Terima kasih juga kepada 2 penulis buku, Prof. Hasbi dan Dr. Firdaus, juga Randa, Prof. Sabi. Terima kasih sudah berhadir. Saya atas nama moderator juga dari tim FKPT Aceh mengucapkan juga sekali lagi terima kasih berhadir semuanya. Kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.